Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam renungan harian HKBP Resort Batam Center. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk hari ini tertulis dalam Yesaya pasal 65 ayat 17 demikian. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Demikian. Saudara-saudari, menurut para ahli biologi, bahwa seorang ibu yang melahirkan anak dalam kondisi normal, dia mengalami sakit yang luar biasa. Bahkan mereka memperbandingkan ketika seorang ibu itu melahirkan seorang anak dalam kondisi normal tadi, dia sama seperti seseorang yang mengalami 20 tulangnya yang patah dalam waktu yang bersamaan. Namun hebatnya, ketika anaknya sudah lahir, lalu dia bisa melihat anak yang sudah lahir itu, dan dia bisa menggendongnya, maka semua penderitaan, rasa sakit yang dia alami, akhirnya tidak diingat lagi. Sudah terlupakan. Itulah sebabnya setiap perempuan pasti merindukan supaya dia akan melahirkan seorang anak walaupun dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Gambaran itu juga gambaran yang disampaikan oleh renungan harian kepada kita bahwa di balik persoalan, di balik duka, di balik rasa sakit, ada hal-hal baru, ada hal-hal yang lebih indah lagi yang akan dirasakan oleh setiap orang yang senantiasa berlindung hanya kepada Tuhan. Apa yang disampaikan tadi melalui renungan kita adalah bahwa Allah menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab yang lama itu telah berlalu, yang lama itu tidak diingat lagi, yang lama itu sudah dilupakan karena ada sesuatu yang baru, yang lebih indah, yang lebih baik. Dalam konteksnya memang orang-orang Israel pada waktu itu dalam kondisi keterbuangan. Mereka mengalami penderitaan karena mereka sedang ditahan, sedang dibuang ke Babilonia. Tapi Allah menjanjikan melalui Nabi Yesaya bahwa mereka akan menerima sesuatu yang baru, sebab yang mereka alami hari ini, yaitu penderitaan, rasa duka itu akan hilang, akan mereka lupakan karena ada yang baru, yaitu pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, janji Tuhan. Lalu kalau kita baca nanti dalam ayat-ayat selanjutnya, misalnya dalam ayat 20 dan 22, bahwa Allah bahkan memberi umur yang panjang kepada mereka. Lalu di ayat 21, Allah sendiri yang akan memberikan rasa syukur kepada mereka, sebab mereka akan menikmati setiap hasil jerih payah mereka. Dan bukan hanya itu, bahkan di ayat 24 dikatakan bahwa hubungan mereka dengan Allah akan dipulihkan. Gambaran itulah gambaran kehidupan kita hari ini juga. Di saat kita beberapa tahun ini mengalami pergumulan oleh karena pandemi ini, tapi Allah menjanjikan bahwa tidak selamanya kita akan menderita. Tidak selamanya kehidupan kita akan dikekang. Tapi Allah melalui kesetiaan kita kepada Dia, kita akan menerima sesuatu yang baru, sesuatu yang indah. Dan itulah harapan kita di tahun 2022 ini. Walaupun Omikron datang dan masih melakukan berbagai hal pemerintah kita, tapi kita percaya dan kita akan percayakan itu, bahwa kita akan melalui segala sesuatunya dan kita akan mendapat sesuatu yang baik. Bahkan lebih daripada itu, kita, hubungan kita, relasi kita dengan Allah sudah dipulihkan oleh Allah itu sendiri melalui kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia. Sehingga kita adalah orang-orang yang beruntung. Kita adalah orang-orang yang bersyukur. Kita adalah orang-orang yang bersukacita. Karena lebih dari apa yang kita bayangkan, lebih dari apa yang kita pikirkan, segalanya telah diberikan oleh Tuhan. Dan itulah bukti nyata bahwa Allah menyediakan langit yang baru, bumi yang baru, dan kehidupan itu juga yang akan kita rasakan di balik kehidupan kita hari ini, di balik duka, di balik penderitaan, di balik rasa sakit hari ini yang sedang kita alami, akan ada kehidupan yang kekal,
kehidupan yang indah oleh karena iman kita kepada Yesus. Karena itu percayakanlah seluruh kehidupanmu hanya di dalam Tuhan. Sebab oleh kuasanya semuanya akan diubahkannya dan dipulihkannya. Dan barang siapa yang senantiasa setia kepada Allah, dia akan menerima segala yang baik sebagaimana Tuhan janjikan ke dalam kehidupan kita. Selamat berkarya, Tuhan Yesus menyertai. Amin.